Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, dan salam sehat selalu. Kita lanjutkan bahasan kita di kuliah Matfis 3. Ya, hari ini edisi hari Selasa, ya, tanggal 23 Februari 2021. Dan hari ini, pagi ini kita akan bahas persamaan diferensial khas, ya. Jadi di pertemuan yang lalu sempat kita sampaikan bahwa kita akan coba mereview tentang deret fungsi, ya, sedikit. Tapi setelah saya pertimbangkan mungkin kita skip saja, ya, karena mungkin karena online. Nah, sehingga kita coba materi-materi yang kita coba efektifkan, ya, dan efisienkan materi-materi kita di mata kuliah Matfis 3 ini. Nah, nanti tentang deret fungsi, ya, karena biasanya nanti akan kita pakai ketika kita membahas tentang fungsi Bessel, fungsi Legendre, ya. Nah, sehingga nanti kita coba istilahnya, ya, kita sisipkan lah sedikit ketika nanti kita membahas fungsi Bessel atau fungsi Legendre. Sehingga kita langsung ke persamaan diferensial khas, ya. Oke, ini salah satu contoh penyajian, ya, persamaan diferensial khas. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini, ya. Di turunan dua kali, ya, y terhadap x, ya. Kemudian di sini ada koefisien variabel x, ya, px dy dx plus, ini ada fungsi juga di sini, ya, fungsi koefisien berupa fungsi Qx y sama dengan 0. Oke, ya. Nah, sehingga kalau kita modifikasi sedikit, ya, hanya sekedar mengeluarkan y-nya ke sini, ya, sehingga kita bisa dapatkan d2 dx kuadrat plus px dx plus qx dalam kurung kalikan y sama dengan 0. Nah, ini yang sebenarnya kita sebut sebagai persamaan diferensial linier order 2, ya. Jadi linear order 2, ya, karena di sini turunan 2 kali, ya, turunan 1 kali, dan turunan ke 0, ya. Sehingga sifatnya linear dan disebut order 2 karena di sini yang terbesar adalah turunan 2 kali. Oke, ya. Nah, sehingga bagaimana kita melakukan penyelesaian, ya, penyelesaian persamaan diferensial linear order 2 dengan metode deret. Nah, di sini metode deret, contoh misalnya kita coba di sekitar titik singular, ya, px. Oke, ya. Nah, sehingga jadi definisi singular ini, ya, singular ini bisa kita temukan di sini, ya. Jadi px punya nilai singular di x sama dengan a misalnya, ya. Oke. Jadi ini contoh definisi singular px. Jadi px punya nilai singular, ya, di x sama dengan a. Nah, maka kita bisa tulis seperti ini, ya. Jadi limit px ketika x sama dengan atau mendekati a ini sama dengan tak berhingga. Ya, ini definisi singular, ya. Nah, kemudian ini contoh saja misalnya, ya, px sama dengan fungsi, ya, fx di sini dibagi x min 1, maka limit, ya, x dikurangi 1, ya, x sama dengan 1, ya, untuk menghasilkan ini tak berhingga. Oke, fx dibagi x min 1, maka satunya kita substitusi, maka kita akan dapatkan hasil dari px ini menjadi tak berhingga, ya. Oke. Nah, jadi px, ya, fungsi, ya, ini berupa fungsi terhadap x, px, ya, yang merupakan koefisien ini pertama dari persamaan diferensial linear order 2 tadi. Ini mempunyai titik singular. Nah, kemudian ini ada tambahan di sini, irregular, ya. Jadi px punya titik singular, irregular di x sama dengan 0, di x sama dengan x0 misalnya, ya. Ya. Maka kita bisa tuliskan begini, ini bentuknya. Ini ada penambahan fungsi di sini, ya. Kita lihat. Maka limit x dikurangi x0, ya, dalam kurung px x sama dengan masih sama, ya, di x sama dengan ini, di x sama dengan x0 itu hasilnya tak berhingga. Oke, ya. Nah, contoh
Px sama dengan, misalnya contoh ini Px masih sama dengan persamaan di atas tadi, Fx dibagi X min 1. Ya. Nah, maka limit ya. Nah, kita menambahkan ini X ya. X min X0 ya. Oke, ini kita tambahkan di sini. Ya, X min 1 di sini ya. Min 1. Ya. Oke, karena kenapa 1 dipilih ya? Karena kita coba konsisten dengan yang di sini ya, yang persamaan sebelumnya. Cuma kita menambahkan faktor pengali di sini X dikurangi X0. Maka kita masukkan di sini, substitusi ke sini ya. Ini limit X min 1 Px ya. Di mana X-nya mendekati 1. Ya, maka sama dengan limit ini X min 1 dikalikan Fx ya, dikurangi X min 1. Nah, maka ini hilang ya, ini lenyap. Nah, sehingga kalau kita substitusi X-nya ini 1 ke sini, maka yang didapatkan adalah F1. Nah, ini adalah fungsi sembarang ya, dengan X sama dengan 1. Nah, maka kita akan dapatkan ya perbedaan antara singular ya, singular di X sama dengan mana tadi? Ini contoh ya, ini contohnya. Contohnya ini, ketika kita definisikan satu fungsi Px tadi singular, nah kemudian masih menggunakan contoh yang sama ketika untuk kasus Px adalah satu fungsi yang mempunyai titik singular irregular karena ada faktor pengali di sini. Ya, faktor pengali di sini. Ya. Oke, dan kita dapatkan hasil yang berbeda. Di mana nih hasilnya tak berhingga ya, dan ini hasilnya F1. Jadi fungsi di mana X sama dengan 1. Oke. Nah, sehingga jadi untuk penyelesaian persamaan diferensial ya, untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear order 2 ya dengan metode deret ya, ya, penderetan, maka perlu diperhatikan ya letak titik singularnya. Oke, letak titik singularnya di mana tadi kita ini ya, kita mendapatkan nah ini tak berhingga hasil. Oke. Nah, sekarang kita coba lakukan ya penyelesaian dengan fungsi berupa deret fungsi dalam bentuk yang umum. Jadi deret fungsi ini adalah satu bentuk penyelesaian dari persamaan diferensial yang ini kita bisa lakukan dalam bentuk atau penyelesaian dalam bentuk fungsi yang umum ya. Jadi maksudnya penyelesaiannya yang umum tadi adalah berupa deret fungsi ya. Oke, deret fungsi. Nah, ini ciri khas deret fungsi seperti ini. Ya, deret fungsi. Jadi kita ingat ya mungkin di kuliah-kuliah sebelumnya ya, kalau kita mempunyai persamaan diferensial order 2 seperti ini misalnya ya, maka kita akan membawa penyelesaiannya atau kita akan menentukan penyelesaiannya yaitu y terhadap yx ya, yx ya, misalnya saya tuliskan di sini ya, yx sama dengan ada fungsi tertentu di sini. Oke ya, ini secara umum. Nah, kali ini kita akan coba sajikan dalam bentuk deret fungsi. Ini adalah definisi atau cara penyajian deret fungsi. Oke. Nah, misalnya ya, kita tadi punya persamaan ini dan kita akan mencari penyelesaiannya yaitu y. Kita ingin coba menyajikan y fungsi x ya, atau yx berupa fungsi itu seperti apa ya. Oke, nah kita coba buat penyederhanaan misalnya penyelesaian di sekitar x sama dengan 0. Oke, dan juga penyelesaian di sekitar x sama dengan x 0 ya. Oke ya. Nah, ini contoh misalnya kita sajikan seperti ini. Ya, oke. Ini startnya dari sini ya, yx atau fungsi y sama dengan, nah ini epsilon ya, ini ya, epsilon dari n sama dengan 0 sampai tambah hingga ya, an ini koefisien ya, kemudian fungsinya adalah x ya, pangkat n plus rho. Nah, kenapa disebut deret fungsi, penyelesaian berupa deret fungsi ya, ini kan epsilon ya, sehingga ini bergerak ya dari n sama dengan 0, n sama dengan 1, n sama 2 dan seterusnya sampai tak berhingga. Sehingga nanti penyelesaiannya ini berupa A1 X pangkat rho
ya kan, untuk suku pertama ya. A0 ya, maaf. N sama 0 berarti A0 ya. X pangkat rho, kemudian N sama dengan 1 berarti A1 dikalikan X pangkat 1 plus rho, dan seterusnya. Oke. Nah, sementara kalau kita melakukan X sama dengan X0 ya, ini kita tadi sudah ini ya, ada faktor ini ya, kita masukkan misalnya di sini. Oke. Ya, X sama dengan X0 ya. Kita jadi ini ya, sebagaimana tadi ini ya. Jadi ada muncul X sama dengan X dikurangi X0 ya. Oke. Nah, maka kita bisa sajikan seperti ini. Ya, ini. Oke ya. Nah, kemudian turunan pertamanya. Oke ya. Sekarang kita start dari sini saja dulu ya. Start dari sini. Dari sini. Oke ya. Dimana penyelesaian umumnya adalah Y kita anggap berupa deret fungsi YX sama dengan epsilon N sama dengan 0 sampai tak berhingga AN X dikurangi X0 ya, pangkat N plus rho ya. N plus rho. Nah, sehingga dari sini kemudian kita bisa melakukan turunan pertama ya, diferensial ya, dy dx ya, turunan pertamanya tetap ya kita lakukan ini. Sekarang kita coba ini ya, menentukan rho-nya ya, menentukan rho-nya dengan kita melakukan penurunan ya, atau diferensial dari sini. Kemudian nanti kita substitusi ke persamaan awal. Nah, begitu biasanya. Ya. Jadi setiap penyelesaian persamaan diferensial kita biasanya start dari kita awali dengan penulisan bentuk persamaan atau penyelesaian persamaannya dalam bentuk yang umum. Kemudian kita turunkan sesuai dengan persamaan diferensialnya, kemudian kita lakukan substitusi. Oke. Nah, dari situ nanti kita akan bisa menentukan beberapa varian ya, atau beberapa variabel yang nanti akan kita cari. Bisa koefisien, bisa konstanta, dan seterusnya. Oke, nah di sini kita ingin coba menentukan rho-nya ya, menentukan rho-nya. Oke, ya dari sini kemudian kita turunkan yang pertama ini AN, ini AN, kemudian N plus rho ya, N plus rho X dikurangi X0 pangkat N plus rho min 1. Di sini ada min 1-nya karena turunan pertama. Turunan kedua pun kita bisa lakukan secara gampang ya. Ini tetap deret bentuknya AN, kemudian N plus rho. Nah, ini ke sini ya, N plus rho min 1 dikalikan X min X0 ya, pangkat N plus rho min 2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lakukan substitusi ya. Jadi Y aksen dan Y double aksen ini, turunan pertama dan turunan kedua, kita akan substitusi ke persamaan diferensial ya, persamaan diferensial. Nah, misalnya untuk N sama dengan 0 ya, berarti itu suku pertama ya, untuk N sama dengan 0. Oke. Ya, jadi saya coba sajikan dalam bentuk yang lain ya. Nah, nanti maaf ya, ini berarti kalau N sama dengan 0 nanti kita akan dapat suku pertama ya. Suku pertamanya ini A0 ya. Ini tinggal rho dan seterusnya ya. Ini juga A0, ini rho dikalikan rho min 1 ya. Kemudian dikalikan X pangkat X dikurang X0 pangkat rho min 2. Sementara ini pangkat rho min 1 karena suku pertama N-nya sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang mana ya? Oke, nah ini ya, kita coba sekarang punya bentuk yang lain ya. Y double aksen plus alpha X, Y aksen plus beta X, Yx sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian
sama ya dengan bentuk yang tadi ya. Kalau ini hanya X sama dengan X0 sehingga ada faktor pengali X ini maaf ini X dikurangi X0. Nah sementara untuk X sama dengan A ya, maka kita dapatkan X min A di sini ya, sama ya bentuknya. Kalau ini kan X sama dengan 0 maka ada faktor di sini X nya menjadi X minus X0. Sementara di sini X sama dengan A ya, ada di sini X nya dikurangi A pangkat ini tetap, ini juga tetap ya, ini tetap, ini hanya perbedaan simbol saja. Kalau tadi pakai AN, ini pakai CR ya untuk membedakan dengan persamaan sebelumnya. Nah sementara ini R ya, ini R ya, R sama dengan 0 sampai tak berhingga. Jadi karena berupa deret, jadi R nya bergerak dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi bentuknya sama dengan ini ya, nah, dengan ini. Oke ya. Oke. Dan seterusnya ya. Kita mungkin lebih mudahnya kita contoh saja ya. Contoh ya. Y ini. Y double aksen plus X Y aksen plus Y sama dengan 0. Oke ya. Oke. Saya ulang ya. Ini contohnya. Y aksen atau turunan 2 kali ya terhadap X plus Y double aksen, maaf ya. Y double aksen berarti turunan Y terhadap X 2 kali plus X, ini ada faktor pengali X di sini ya. Jadi alpha X atau PX tadi ini adalah diwakilkan atau X ini adalah representasi dari alpha X, atau kalau di sebelumnya adalah PX ya. PX. Oke ya. Jadi ini sebenarnya sama bentuknya penulisannya dari sini ya, bersama diferensiasi yang pertama tadi kita tuliskan. Oke, ini contoh sederhananya. Jadi plus Y sama dengan 0. Di sini kalau tadi ada Ki X itu sama dengan 1 ya, kita anggap 1, atau beta X di sini sama dengan 1. Oke ya. Nih dari sini. Nah kemudian oke, penyelesaian di sekitar X sama dengan 0 ya. Oke, kalau X sama dengan 0 maka X di sini X-nya adalah pangkat R plus rho. Kalau X sama dengan A berarti di sini X min A begitu ya. Tadi ada kalau X sama dengan X0 ya, maka di sini X dikurangi X0 kan begitu ya. Ingat tadi ya yang ini ya. Ya tidak lupa mana tadi. Nah ini ya. Jadi kalau untuk X sama dengan 0 maka kita cukup menulis seperti ini. Kalau X sama dengan X0 maka kita tulis seperti ini. Oke ya, paham ya? Nah di sini kita lakukan dari X sama dengan 0 ya. Sehingga persamaan umumnya, penyelesaiannya yang kita tuliskan berupa deret fungsi ya, maka kita dapatkan seperti ini. Oke ya. Oke. Nah, kemudian sebentar ya. Oke ya, maaf ya ini ada yang salah. Ini mestinya 0 tadi saya tulisnya. Oke. Oke ya, saya tadi baru melihat ini. Nah ini. Oke ya, semua dalam startnya dari 0 ya, suku pertama 0. Oke ya. Oke, nah ini kita tulis seperti ini. Kemudian turunan pertamanya ini ya rho plus 1
rho plus R ya, karena dari sini rho plus R kalikan CR dikalikan X pangkat R plus rho min 1. Oke. Nah, sementara maaf ya, tadi batasnya 0 sampai tak berhingga ya, tetap karena berupa deret fungsi ya. Oke. Kemudian ini turunan 2 kalinya ya. Turunan 2 kalinya di sini tinggal ke sini saja ya. Jadi ada nambah faktor pengalinya R plus rho min 1. Ya, ini tetap karena dari sini turun menjadi ini R plus rho dikalikan CR ya, dikalikan X R plus rho min 2. Ya. Nah, kemudian dari sini ya kita lakukan substitusi ke persamaan diferensial awal ya, yang ini ya. Mana tadi? Nah, sorry. Nah, ini. Oke, kita masukkan ke persamaan diferensial awal ini. Oke, di sini rho-nya kita keluarkan ya. Ini saya tidak tulis, yang pasti ini batasnya dari 0 sampai tak berhingga ya. Oke, yang ini suku pertamanya ini turun ke sini ya, R plus rho dikalikan R plus rho min 1 dikalikan CR ya, dikalikan X pangkat R plus rho min 2. Oke. Kemudian suku keduanya ini turunan pertama terhadap X, Y aksen ya, kalau suku pertamanya Y double aksen, suku keduanya Y aksen ya, Y aksen itu yang ini ya. Oke, ini kita masukkan ke sini berarti ya. Di sini R plus rho CR ya, maaf ya, salah lagi nih. Ini mesti ada X-nya di sini ya. Oke ya. Di sini ini maaf ya. R plus rho min 1 ya, maaf ya. Oke ya. R plus rho ya, kalikan CR kalikan X pangkat R plus rho min 1. Nah, ini ada faktor pengali X di sini ya. Ingat ya, faktor pengali X di sini. Nah, ini ya, ada faktor pengali X di sini ya. Oke, plus kemudian suku yang ketiga itu Y ya. Suku yang ketiga Y ya. Suku yang ketiga Y. Oke, ini. Suku yang ketiga Y, maka Y-nya ini ya. Y-nya ini CR kalikan X pangkat R plus rho. Oke ya. CR, nih CR kalikan X pangkat R plus rho. Oke, dalam kurung sama dengan 0. Oke ya. Sama 0 ya. Jadi ini epsilonnya sebagai simbol deret ini saya keluarkan ya. Biar ya, ini saya tidak tulis ya. Oke, dari R sama dengan 0 sampai tak berhingga. Oke, untuk selanjutnya tidak saya tulis ya syarat batasnya, mohon difahami bahwa syarat batasnya dari 0 sampai tak berhingga. Oke, nah kemudian nih kita dari sini menjadi ini ya, tetap ya ini ya. Jadi R plus rho dikalikan R plus rho min 1 dikalikan CR pangkat X R plus rho min 2. Kemudian ini ada faktor pengali X di sini ya. Sehingga ini menjadi R plus rho dikalikan CR. Nah, ini ada faktor pengali X di sini. Sementara di sini ada X pangkat min 1. Ya. Ada faktor pengali X pangkat 1, ada X pangkat min 1. Sehingga lenyap ya. Maka suku yang kedua, nih suku yang kedua akan menjadi R plus rho dikalikan CR X plus rho ya. Nah, sementara suku yang kita tetap ya, suku yang ketiga tetap CR dikalikan X pangkat R plus rho sama dengan 0. Oke, nah kita coba melakukan penyamaan pangkat ya, notasi pangkatnya ya. Jadi kita melakukan penyamaan pangkat dari X ya, pangkat dari X dengan kita melakukan substitusi di mana R itu sama dengan R plus 2. Ya, kenapa? Ya, kita lihat di sini. Ini ada R plus rho min 2 ya. Ini ada R plus rho. Di sini ada R plus rho. Paham ya? Di sini ada faktor pengali X, saya ulang ya, ada faktor pengali X pangkat R plus rho min 2. Di sini ada, ini kok selalu ketinggalan X-nya ya, maaf ya. Oke ya. Ini juga ada X pangkat R plus rho. Di sini ada X pangkat R plus rho ya. Nah, maka ini pangkat ini bisa kita samakan ya. Oke, yang berarti yang
ini harus kita lenyapkan ya, kita turunkan istilahnya ya, dengan mengganti R ini menjadi R plus 2 ya. Ini mengganti R dengan R plus 2 khusus bagian yang ini ya, yang ini tidak perlu, ini tidak perlu. Oke, nah kok bisa ya? Bisa, yang penting nanti konsisten ya, konsisten bagian yang ini semua R kita ganti dengan R plus 2 ya. Nih R kita ganti dengan R plus 2 sehingga ini R ini faktor pengali ini akan menjadi R plus 2 plus rho. Oke ya. Sementara bagian yang ini kan akan mengganti R-nya, akan diganti R-nya menjadi R plus rho R plus 2 plus rho min 1. Oke. Nah, sehingga yang tersisa ini ya. Ya, kalau saya ganti R ini menjadi R plus 2, maka ini R plus 2 plus rho min 1. Nah, sehingga menjadi R plus 1 plus rho. Paham ya? Nah, sementara ini kita ganti R menjadi R plus 2, maka ini akan menjadi X pangkat R plus rho. Ya, karena nanti ini ada minus 2-nya ya, sehingga lenyap. Oke, ini makanya udah sama. Ya, suku yang pertama ini ya. Jadi konsisten ya, kita mengubah R-nya menjadi R plus 2, maka faktor pengali ini, koefisien ini kita harus ganti juga menjadi R plus 2. Maka ini berubah di sini ya, koefisien atau faktor pengalinya di sini berubah ya, karena harus mengganti R menjadi R plus 2. Oke. Ini juga sama ya. Maaf tadi lupa. Ini juga harus diganti ya. Nih. Di sini kan ada indeks R nih, notasi R ya. Maka notasi R pun harus diganti menjadi R plus 2 di sini. Jadi ini namanya konsistensi. Ketika kita mengganti satu suku ya dengan R, di mana R kita ganti dengan R plus 2, maka notasi R, semua notasi R yang ada di suku tersebut kita harus ganti semuanya. Oke, sehingga di sini ada indeks R di sini ya, CR ya. Ya. Menjadi R plus 2. Oke, paham ya? Nih, jadi nanti jangan bingung nih kenapa berubah menjadi CR plus 2 ya, sebelumnya CR menjadi CR plus 2, karena kita mereplace ini dengan metode ini. Oke, maka ini pangkat sudah sama ya. Sudah sama. Oke, sehingga kita bisa keluarkan ya, keluarkan ke sini ya. Ini kita keluarkan ya dengan ini suku ini ya. Kita keluarkan. Oke ya. Nah, kita ingat ini R plus 2 plus rho dikalikan rho plus 1 R R plus 1 plus rho. Yang bagian ini CR plus 2 ya. Tapi di sini. Nah, sementara ini ada CR, maka di sini jadi R plus rho plus R plus rho plus 1 ya. Karena di sini ada CR di sini. Ini ada CR. Oke. Nah, sehingga X dikalikan X pangkat R plus rho ya, kita keluarkan dari dalam kurung ini. Nah, kemudian sama dengan 0. Nah, artinya ya, kita akan mendapatkan di mana bagian yang di dalam kurung yang ini ya. Ini bagian dalam kurung. Agar ini sama dengan 0 ya, maka ini harus 0. Ya, kalau ini kan tidak ya, karena ini harus bergerak ya. Maksudnya ini ada ada pangkat di sini ya. Maaf, ada faktor pengali X pangkat something gitu ya. Maka yang harus 0 nih yang koefisiennya. Yang di dalam ini. Ya. Oke. Agar sama dengan 0 ya. Maka ini R plus 2 plus rho dikalikan R plus rho plus 1 CR plus 2 ya, indeksnya R plus 2 di sini plus ya R plus rho plus 1 dikalikan CR sama dengan 0. Oke. Nah, kita lihat sekarang pada suku pertama misalnya ya. Nih, suku pertama ya, di mana R sama dengan 0 ya, maka kita dapatkan penyajian yang lebih sederhana. Jadi kalau R sama dengan 0 ya berarti kita akan dapatkan seperti ini ya. Rho plus 2 dikalikan rho plus 1 C2 ya. Nih, C2. R-nya 0 ya, C2 plus rho plus 1 dikalikan C0 sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, di sini yang kemudian nanti disebut persamaan yang menyatakan hubungan koefisien deret. Ya. Menyatakan koefisien deret. Ini koefisien deret namanya ya. Karena dari sini ini koefisien deret. Ya, kalau deretnya mana? Ya deretnya yang ini. Ya.
fungsinya, maaf. Ada, jadi fungsi itu ada koefisien deret, ada fungsi. Ya, nah kalau fungsi yang ini kan, karena ada x di sini. Ya, jadi ada koefisien deret dan ada fungsi. Fungsi, ya tentunya juga berupa deret juga ya, maka disebut deret fungsi kan. Nih, secara utuh kan disebut deret fungsi. Nah, bagian yang di dalam tadi ya, yang sama 0 tadi, nah ini sebenarnya adalah koefisien deret. Oke? Nah, sehingga kita bisa bermain-main di sini ya, untuk rho sama dengan 0 misalnya ya. Maka saat rho sama dengan 0, maka oke ya. Jadi dari sini ya, dari R, dari sini ya. R plus 2 plus rho plus seterusnya, maka R-nya, kalau R-nya tetap kita pertahankan, ya kalau tadi ini kan penulisan suku pertama, R sama dengan 0, sama dengan relasinya ini. R sama dengan 1, maka kita akan dapatkan relasi yang lain ya, R sama 2 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita balik ya, maksudnya kita bermain-main ya, R-nya tetap, rho-nya yang sebenarnya 0. Ya, rho-nya 0, ya maka kita dapatkan seperti ini. Ya, R plus 2 dikalikan R plus 1, CR plus 2 plus R plus 1 dikalikan CR sama dengan 0. Oke. Nah, ini ada R plus 1 di sini, ini ada R plus 1 ya, maka kita bisa keluarkan ya. Ya, ini ada R plus 1, ada faktor pengali R plus 1, maka kita bisa keluarkan di sini. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan ini. R plus 2 dikalikan CR plus 2 plus CR sama 0. Nah, maka agar ini 0 ya, berarti ini kan yang dalam kurung ini harus 0 ya. Ini harus 0 nih. Nah, sehingga ketika ini sama dengan 0, maka kita dapatkan CR plus 2 sama dengan minus, ini karena minus pindah ke sini ya. Ini positif pindah ke sini jadi minus. Ya, minus CR dibagi R plus 2. Nih faktor pembaginya dari sini. Nah, inilah yang disebut sebagai relasi ya, relasi koefisien deret. Relasi koefisien. Jadi CR itu kan salah satu koefisien deret, maka relasinya ini. Ya, relasi antara CR suku yang kesekian dengan suku yang kesekian. Nah, maka kita bisa dapatkan ya, relasi C2 itu kalau kita sajikan bentuk C0 begini. C4 kalau kita bisa sajikan bentuk C0-nya begini, ya. C6 kalau kita sajikan dalam bentuk C0 begini. Ya? Paham ya? Jadi kita bermain-main, kita bergerak dari 0, R sama dengan 0, karena yang bergerak tadi R sama dengan 0, sama dengan 1, sama dengan 2, 3, 4, dan sampai tak berhingga. Nah, sehingga kalau C-nya 0 ya, maka kita dapatkan cukup C0, C0. Udah itu saja ya. Nih. Nah, bagaimana dengan C2? Ya, kita C2. Maka kalau di C2 ya, di C2, maka di sini minus C0 dibagi 2. Oke? Ya, R sama dengan 0. Ketika R sama dengan 0, ya, maka C2 ya, R sama dengan 0 ya. R sama dengan 0, maka kita dapatkan C2 sama dengan minus ya, C0 dikurangi 2. C0-nya berapa ya? Kita cukup tulis C0 saja dulu. Kemudian C4. C4 juga sama, kita tuliskan kalau ini C2 ya, maaf, R sama dengan 2, sorry. Jadi namanya R genap dan R ganjil. Nah, begitu ya. Jadi R0 ya, berarti kita dapatkan C2 sama dengan minus C0 dibagi 2. Kemudian C2 ya. Jadi R, maaf ya. Maaf ya. Sebentar. R sama dengan 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. R 1, 2, 3, 5, 7. Oke. Ya, kita coba bagi R genap dan R ganjil ya. Maaf, saya ulang di sini. Ketika R suku pertama ini 0, yang genap ya 0, maka kita dapatkan relasinya koefisien adalah C2 sama dengan minus C0 dibagi 2. Setelah itu apa? R sama dengan 2 ya. R sama 2, maka kita dapatkan C4 sama dengan minus C2 dibagi 4, di mana C2-nya itu adalah ini ya, sehingga kita dapatkan C0 dibagi 2 dikalikan 4. Oke. Suku berikutnya apa yang genap? R sama dengan 4. Maka C6 sama dengan minus C4 dibagi 6, maka sama dengan minus C0 dibagi 2 kali 4 kali 6. Gitu ya. Itu suku yang genap dan seterusnya ya.
Nah, kemudian yang ganjil. Yang ganjil itu bergerak dari R sama dengan 1, 3, 5 dan seterusnya ya. Jadi kalau kita substitusi ke sini C1, R1 C saat R sama dengan 1, ya, R sama dengan 1, maka kita dapatkan ini C3 sama dengan minus C1 dibagi 3. Suku berikutnya apa? R sama dengan 3 ya. Begitu R sama dengan 3, kalau dari sini kita dapatkan berarti C5 ya. Ini kita masukkan R sama dengan 3 ya. Suku yang kedua untuk ganjil. Ya, suku pertama untuk ganjil 1, suku yang kedua untuk ganjil adalah R sama dengan 3. Oke, R sama dengan 3, maka kita dapatkan ya C5 sama dengan minus C3 ya dibagi 5. Nah, C3 itu ini kan? Ya, C3 itu ini. Nah, maka kita bisa substitusi ke sini, maka akan kita dapatkan C5 itu sama dengan C1 dibagi 3 dibagi 3 dikali ini faktor pengawanya 3 kali 5. Oke, hati-hati minus plusnya karena akan gantian. Ya, suku yang pertama minus. Ya kan? Suku yang kedua plus. Suku yang pertama minus, suku yang kedua plus, suku yang ketiga minus dan seterusnya untuk fungsi yang genap. Sementara yang ganjil pun juga sama ya. Untuk ganjil suku pertama itu 1, suku kedua itu 3 dan seterusnya untuk fungsi ganjil ya. Untuk R ganjil, maaf. Suku yang pertama untuk ganjil minus ya. Suku yang kedua untuk ganjil plus ya. Oke. Suku yang ketiga untuk ganjil minus dan seterusnya ya. Dan seterusnya. So, nah maka sebenarnya kita dapatkan kita bisa bagi 2 ya, untuk ganjil dan untuk genap. Ya, ini deretnya nanti. Ya. Oke. Sekali lagi nanti untuk kasus rho sama dengan 0 ya. Mana? Ini. Untuk kasus rho sama dengan 0 ya. Untuk kasus rho sama dengan 0. Oke, maka ini kita tulis fungsi yang pertama, deret fungsi yang pertama itu fungsi dengan R genap. Ya, R genap itu ini, R genap ya. 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Maka dia akan bergerak dari C0. Ya. Faktor pengali X-nya mana? Ya tidak ada karena begitu ini ya. Ini kan. Kalau X R-nya 0 ya X pangkat 0 kan? Berarti ini 1, X pangkat 0 1 sehingga yang tersisa adalah C0 minus ya. Oke, C2 dibagi 2. Dari mana? Dari sini. Mana tadi? Nah, ini. Ya. Oke, C2-nya di suku yang berikutnya menjadi C0 dibagi 2. Kemudian plus C0 dan seterusnya. Karena semua koefisien CR itu bisa kita sajikan yang fungsi genap dalam bentuk C0 ya. Ini C0, ini C0, ini C0 dan seterusnya. Nah, maka kita dapatkan seperti ini. Pembaginya adalah 2. Ini 2 kali 4, ini 2 kali 4 kali 6, ini 2 kali 4 kali 6 kali 8 ya. Dari sini ya. Ini 2, ini 4, ini 2 kali 4, ini 2 kali 4 kali 6, 2 berikutnya 2 kali 4 kali 6 kali 8 dan seterusnya. Oke, sementara yang ini yang fungsi ganjil startnya dari minus C1X ya. Ini yang fungsi ganjil pun juga kita semua bisa sajikan dalam bentuk C1. Ini C1 dibagi 3, ini C1 dibagi 3 kali 5, ini C1 dibagi 3 kali 5 kali 7. Berikutnya berarti C berapa? C9 berarti C1 dibagi 3 kali 5 kali 7 kali 9 dan seterusnya. Oke ya. Nah, maka yang fungsi ganjil pun ini fungsi genap, ini fungsi ganjil, semuanya koefisiennya kita bisa sajikan dalam bentuk C1X dikurangi C1X pangkat 3 dibagi 3. Ini plus ya mestinya karena gantian ya, plus minus dan seterusnya. Ini juga ya. Dari mana? Dari sini tadi. Ya, ini kan gantian plus minusnya ya untuk setiap koefisien deret. Oke. Ya, minus C1X dikurangi minus C1 dibagi 3X pangkat 3 plus C1X pangkat 5 dibagi 3 kali 5 minus C1X pangkat 7 3 kali dibagi 3 kali 5 kali 7. Nanti plus di sini ya, ada plus C1X pangkat 9 dibagi 3 kali 5 kali 7 kali 9 dan seterusnya. Nah, dari pola itu, nah maka sebenarnya kita bisa buat bentuk umumnya. Ya, dari pola itu, ya, ini yang pertama, suku yang pertama,
ya. Y1 itu merupakan deret dari R genap atau kita sebut sebagai fungsi genap. Maka ingat di sini ada C0. Kenapa? Semua kita sajikan dalam bentuk C0. Maka C0 N dari 0 sampai tabel hingga minus 1 pangkat N X pangkat 2N. Ini yang genap. Sehingga kalau ini bergerak 0, ini 0 ya. Ini 0, maka yang tersisa adalah C0. Kenapa? Kita lihat 2 pangkat 0 itu 1, N faktorial 1, X pangkat 0 1, min 1 pangkat 0 1. Maka yang tersisa adalah C0. Oke, suku yang berikutnya untuk genap ya. Oke, kita masukkan sekarang N sama dengan 1. Cocok nggak dengan yang ini? Kan begitu ya. Oke, N1 berarti min 1 pangkat 1 minus dikalikan X pangkat 2 N nya 1 berarti X kuadrat dibagi 2 pangkat 1 itu 2, 1 faktorial itu 1 minus ya, karena min 1 pangkat 1 maka cocok minus C0 X kuadrat dibagi 2 dan seterusnya pasti cocok. Nah berikutnya yang fungsi ganjil ya, yaitu fungsi yang dibangun oleh R tadi ya, sudah kita bahas R yang ganjil, yang ganjil dari suku pertama itu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Maka yang ganjil pun ini kita keluarkan, ini ada ada koefisien C1 di sini. Ya, C1. Nah, maka pasti cocok ya kalau suku yang 0 misalnya. Maka 0 coba min 1 pangkat 0 itu 1. X 2N plus 1 pangkatnya. Jadi kalau N nya 0 ini X, ini 0, ini 1 ya. Untuk N sama dengan 0 ya. Untuk N sama dengan 0. Ini N sama dengan 0. Min 1 pangkat 0 itu 1. Kalikan X pangkat 0 plus 1 itu berarti X. Dibagi ini 2M plus 1 berarti ini 1. Ya 1 karena N nya 0 1. 1 faktorial 1. Oke. Nah, sehingga sebentar nih. Oke ya. Nah, sehingga suku yang pertama C1X. Oke ya. C1X ya, karena ini 1 kan. Ini 1, 0 ya. Ini 0 kan. 0 plus 1 itu 1. Nih yang dalam kurung nih. Ini 0. Ini 2N itu kan 0 ya. Untuk N sama 0 ya. Suku yang pertama untuk ganjil ya. Ini 0 plus 1 itu 1. 0 faktorial 1. X pangkat 1. Berarti C1X ya. Oke, C1X. Suku yang kedua. Cocok nggak sama dengan ini? Minus C1X pangkat 3 dikalikan 3. Dibagi 3. Oke, maka suku yang berikutnya untuk fungsi ganjil ya. Kita ngacunya di sini tetap ya. Setelah ini berarti N sama dengan 1. N sama 1 berarti minus 1 pangkat 1 itu minus X pangkat N plus 1. Kalau N sama dengan 1 maka 2 plus 1 itu 3. Oke. Kalau N sama dengan 1 ini 2 plus 1 itu 3. 1 faktorial itu 1. Jadi ada faktor pembagi di sini 3. Oke, berarti C1 X pangkat 3 dibagi 3. Dan minus. Ya, min 1 pangkat 1 itu kan minus. Oke, cocok ya. Min 1 min C1 min C1 X pangkat 3 dibagi 3. Oke, nah inilah yang kemudian nanti kita penyelesaian akhirnya ini, di mana Y sama dengan Y1 plus 2. Y1 nya ini ya, Y2 nya ini. Oke, jadi gabungan ya antara ini yang merupakan fungsi genap plus Y2 yang merupakan fungsi ganjil. Itulah penyelesaian persamaan umum dari ini ya, dari soal ini ya, dengan rho sama dengan, untuk kasus rho sama dengan 0 ya. Oke, saya kira itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf tadi ada agak-agak sedikit ada beberapa yang saya sempat ada kesalahan ya, kemudian saya ralat. Mohon nanti hati-hati, disimak dengan baik-baik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga sehat selalu.